Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan komponen penyusun darah serta menjelaskan tentang komponen penyusun darah, serta siswa diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan berbagai macam jenis golongan darah, serta siswa dapat menjelaskan tentang mekanisme pembekuan pada darah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mempelajari tentang peta konsep dari sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, dalam mempelajari sistem peredaran darah itu, kita akan membahas 3 hal utama. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah, serta yang ketiga itu kelainan-kelainan dan teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sub yang pertama yaitu darah. Nah, pada pembahasan darah itu ada mencakup 3 hal. Yang pertama adalah komponen darah, yang kedua adalah golongan darah, dan yang ketiga adalah pembekuan darah. Nah, dari komponen darah itu meliputi plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sedangkan untuk golongan darah itu dibedakan menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah A dan B, golongan darah O. Serta pada pembekuan darah itu kita akan melibatkan tentang trombosit. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, amati gambar berikut ini. Nah, menurut kalian, apakah kedua gambar ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini? Ya, benar sekali bahwa kedua gambar tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gambar jantung dan yang kedua adalah gambar sel darah merah. Nah, gambar jantung itu, seperti yang kita ketahui, jantung itu berfungsi untuk memompa sel darah merah. Nah, maka dari itu, kedua gambar tersebut itu akanlah sangat berkaitan dengan materi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah darah. Di sini ada yang tahu apa itu darah? Nah, darah itu merupakan jaring anikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, matriks, yang berbentuk cairan atau plasma. Nah, karakteristik darah itu lebih berat dan kental dibandingkan dengan air, mempunyai bau yang khas, dan memiliki pH antara 7,35 sampai 7,45. Warnanya merah terang hingga merah kebiruan. Nah, volume yang ada di dalam tubuh pada manusia itu beredar sekitar 8% dari berat badan. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen penyusun darah. Yang pertama adalah plasma darah. Di sini ada yang sudah mengetahui tentang plasma darah? Kalau belum, mari kita pelajari hari ini. Plasma darah itu mengandung 92% air, 7% protein, plasma, 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Nah, jenis protein plasma yang ada di dalam plasma darah itu, yang pertama ada albumin, yang kedua ada globulin, dan protombin, serta fibrinogen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sel darah merah atau biasa kita kenal dengan eritrosit. Nah, di sini ada yang belum tahu apa itu eritrosit. Mari kita bahas apa itu eritrosit. Nah, eritrosit atau sel darah merah itu berbentuk seperti cakram atau bikonkav. Nah, berwarna merah. Kenapa? Kenapa sel darah merah berwarna merah? Karena sel darah merah mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobinnya itu jumlahnya pada laki-laki sekitar 4,2 sampai 5,4 juta per milimeter kubik, sedangkan pada wanita sekitar 3,8 sampai 4,8 juta per milimeter kubik. Nah, hemoglobin ini berfungsi mengedarkan oksigen melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin dan membawanya karbon dioksida ke paru-paru. Pembentukannya disebut eritropoiesis yang terjadi di dalam sumsum merah tulang dan bersirkulasi selama 120 hari sebelum eritrosit rapuh dan pecah. Nah, setelah kita membahas tentang eritrosit atau sel darah merah, selanjutnya kita akan membahas tentang sel darah putih atau yang biasa kita kenal dengan leukosit. Nah, leukosit ini jumlahnya antara 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, sel darah putih atau leukosit ini berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Nah, sel darah putih ini memiliki sifat seperti diapedesis atau menembus pori-pori membran kapiler, bergerak secara amuboid atau geraknya menyerupai amuba, kemotaksis bergerak karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak, dan fagositosis atau mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua ataupun sudah rusak.
Nah, setelah kita membahas tentang eritrosit atau sel darah merah, selanjutnya kita akan membahas tentang sel darah putih atau yang biasa kita kenal dengan leukosit. Nah, leukosit ini jumlahnya antara 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, sel darah putih atau leukosit ini berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Nah, sel darah putih ini memiliki sifat seperti diapedesis atau menembus pori-pori membran kapiler, bergerak secara amuboid atau geraknya menyerupai amuba, kemotaksis bergerak karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak, dan fagositosis atau mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua ataupun sudah rusak. Nah, sedangkan jenis leukosit atau sel darah putih itu berdasarkan ada atau tidak ada granula dalam sitoplasmanya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu granulosit dan yang kedua itu organulosit. Nah, granulosit itu terdiri dari neutrofil yang berfungsi dalam fagositosis, eosinofil berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan pembuang racun penyebab radang, serta basofil mengandung histamin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera, dan organosit itu dibagi menjadi dua, ada limfosit yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan ada monosit yang bersifat sebagai fagosit yang aktif. Nah, setelah kita membahas tentang sel darah merah dan sel darah putih, kita akan membahas tentang keping darah atau biasa kita sebut dengan trombosit. Nah, trombosit itu merupakan fragmen sel yang tidak bernukleus berasal dari megakarosit di sumsum tulang. Jumlahnya itu antara 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Berumurnya itu 5 sampai 9 hari, berfungsi dalam hemostatis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Nah, setelah mempelajari tentang komponen penyusun darah, kita akan mempelajari tentang proses pembekuan darah. Nah, proses pembekuan darah itu diawali dengan luka, lalu trombosit bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar, menyebabkan pecah, dan mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Kemudian, trombokinase plus ion Ca2+ dan vitamin K menghasilkan protombin. Nah, protombin berubah menjadi trombin. Trombin, fibrinogen menjadi fibrin, menghalangi keluarnya sel darah merah hingga terjadi pembekuan darah. Nah, itu merupakan proses dari pembekuan darah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembekuan darah itu antara lain protombin, fibrinogen, ion kalsium, trombokikoniase, dan vitamin K. Nah, setelah kita mempelajari tentang pembekuan darah, kita akan mempelajari tentang golongan darah. Di sini, apakah masih ada yang belum mengetahui apakah golongan darah kita? Nah, kalau belum, silahkan untuk mengecek sendiri ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Nah, kita akan membahas tentang golongan darah. Apa itu golongan darah? Golongan darah itu klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Antigen dapat merangsang pembentukan antibodi dalam plasma darah. Nah, antigen ditambah antibodi itu sama dengan aglutinasi, artinya penggumpalan. Antigen itu aglutinogen, sedangkan antibodi itu aglutinin. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggolongan darah sistem ABO. Nah, jenis golongan darah itu ada A, ada B, ada AB, dan ada O. Nah, untuk jenis golongan darah A itu, unsur pada membran sel darah merah atau eritrositnya itu A. Sedangkan unsur di dalam plasma darahnya itu beta atau anti B. Sedangkan untuk jenis golongan darah B, unsurnya itu adalah B, sedangkan unsur di dalam plasma darahnya itu alfa atau anti A. Nah, sedangkan AB itu unsur pada pembawa membran sel darah merah atau eritrositnya itu A dan B, sedangkan pada plasma darah itu tidak ada. Sedangkan untuk O, itu unsur pada darah merah sel eritrositnya itu tidak ada, sedangkan pada plasma darahnya itu dia ada alfa atau anti A dan beta atau anti B. Nah, selanjutnya, penggolongan darah sistem RH atau resus itu berdasarkan ada atau tidaknya aglutinogen atau aktinen RHD pada permukaan sel darah merah. Individu yang memiliki antigen RHD atau RH+, resus positif. Individu yang tidak memiliki antigen RHD atau RH negatif, resus negatif. Nah, setelah kita mempelajari tentang berbagai macam golongan darah pada manusia, sekarang kita akan mempelajari tentang transfusi darah. Ada kalian di sini pernah ditransfusi atau mentransfusi darah? Nah, apakah kalian tahu apa itu transfusi darah? Mari kita bahas transfusi darah pada kesempatan kali ini. Oke, transfusi darah merupakan proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Nah, pemberi darah itu disebut donor, sedangkan penerima darah itu disebut resipien. Golongan darah O disebut darah universal karena tidak memiliki aglutinogen yang dapat dikumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada
semua penerima golongan darah atau resipien. Sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal. Kenapa? Karena tidak memiliki aglutinin yang akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima darah dari donor semua kalangan golongan darah. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya sudah jelaskan seluruh materi. Nah, kita juga sudah belajar tentang banyak hal. Yang pertama, kita telah belajar tentang darah, terus komponen penyusun darah, golongan darah, serta mekanisme pembekuan pada darah. Nah, darah itu mempunyai ciri-ciri seperti teksturnya itu lebih kental dari air biasa, warnanya dari merah terang sampai merah kebiruan, dan pada tubuh manusia itu, darah itu beredar sekitar 8% dari berat badan manusia itu. Nah, selanjutnya, komponen penyusun darah itu adalah ada plasma darah, ada eritrosit atau sel darah merah, ada trombosit, dan ada leukosit atau sel darah putih. Sedangkan untuk golongan darah itu ada 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Sedangkan untuk mekanisme pembekuan darah juga kita sudah bahas tadi, yaitu melibatkan trombosit. Nah, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang telah menyimak dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, jika kita beraktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.